Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, pernahkah engkau merasa ada sesuatu yang lebih dalam dari hidup ini? Sesuatu yang seakan berbisik namun tak pernah terlihat? Sebuah rahasia yang hanya bisa disentuh oleh hati yang ikhlas dan jiwa yang sedang mencari? Kali ini, kita akan menyelami sebuah misteri yang telah dijaga oleh para wali Allah. Sebuah jalan yang seolah sederhana, namun menyimpan kekuatan yang bisa membalikkan seluruh arah hidupmu. Jalan itu adalah sholawat, sebuah lafaz yang tidak hanya menggetarkan udara, tapi juga menembus lapisan ruhani dan menghubungkanmu dengan nur ilahi. Jangan anggap sholawat hanya sekadar bacaan. Di balik setiap hurufnya ada pintu yang tersembunyi, dan siapapun yang mampu membukanya akan merasakan hadirat yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata, seolah ruhmu sedang dipeluk oleh cahaya Nabi Muhammad. Maka mari kita telusuri bersama, karena bisa jadi inilah saatnya engkau menemukan rahasia yang selama ini menunggu untuk mengetuk pintu jiwamu. Bab 1. Pintu rahasia di balik sholawat. Ada sesuatu yang tidak semua manusia sadari. Setiap kali engkau mengucapkan sholawat, sebenarnya engkau sedang berdiri di depan sebuah pintu gaib yang tidak kasat mata. Pintu itu tidak dibuat dari kayu atau batu, melainkan dari cahaya ruhani yang diciptakan Allah sejak zaman azali. Namun pintu itu tidak bisa dibuka dengan kunci biasa. Ia hanya terbuka ketika sholawatmu keluar dari kedalaman hati, bukan sekadar dari getaran lidah. Banyak orang membaca sholawat, tetapi sedikit sekali yang benar-benar masuk ke dalam pintu itu. Inilah mengapa rahasia sholawat seolah tersembunyi di balik tirai misteri, menunggu jiwa-jiwa yang siap untuk menyingkapnya. Jika engkau pernah merasakan detak hatimu tiba-tiba berubah ritmenya ketika melafalkan sholawat, jangan abaikan hal itu. Itu adalah getaran pertama dari pintu gaib yang mencoba merespons panggilanmu. Seakan-akan alam semesta berbisik kepadamu. Engkau dipanggil untuk mendekat. Namun kebanyakan orang mengira itu hanyalah perasaan biasa, lalu mereka berhenti melanjutkan perjalanan. Padahal jika engkau teruskan, pintu itu perlahan akan memancarkan cahaya yang tidak menyilaukan mata, tetapi menembus jauh ke dalam jiwa, membawamu pada kesadaran bahwa engkau sedang dipanggil ke sebuah majelis ruhani yang sangat agung. Para arifin berkata, sholawat bukan hanya doa, melainkan undangan. Setiap lafaz yang engkau ucapkan adalah surat tak terlihat yang dikirimkan langsung kepada Rasulullah. Malaikat membawanya dan beliau menjawabnya. Namun bagi sebagian jiwa yang penuh kerinduan, sholawat itu tidak hanya sampai sebagai pesan, melainkan sebagai perjalanan. Ruh orang itu sendiri yang dibawa naik menuju hadirat Nabi, menembus jarak dan waktu, seolah-olah ia benar-benar duduk berhadapan dengan cahaya Nabi yang suci. Bayangkan betapa dalamnya makna ini. Sebuah bacaan sederhana bisa menjadi kendaraan ruhani menuju kehadiran Sang Kekasih Allah. Mungkin engkau bertanya-tanya, bagaimana mungkin sebuah bacaan bisa membawa ruh manusia menyeberangi batas dunia? Jawabannya bukan terletak pada suaramu, tetapi pada niat dan penyerahanmu. Lidah hanya mengucapkan, tetapi hatilah yang berjalan. Semakin dalam penyerahanmu kepada Allah dan kerinduanmu kepada Rasulullah, semakin cepat ruhmu meniti jalan itu. Sholawat bagi mereka yang paham adalah semacam tali cahaya yang diturunkan dari langit. Setiap kali engkau menyebut nama Nabi, engkau sedang memegang erat tali itu. Tinggal engkau memilih, apakah engkau akan melepaskannya begitu saja, ataukah engkau akan naik menelusuri cahaya itu sampai bertemu dengan asalnya. Inilah rahasia yang tidak banyak diketahui manusia. Sholawat bukan hanya ibadah, melainkan pintu pertemuan. Sebagian orang hanya menyentuh gagangnya, sebagian lain berani mendorongnya, dan segelintir jiwa pilihan benar-benar melangkah masuk ke dalamnya. Di balik pintu itu, terbentang sebuah dunia ruhani yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Hanya mereka yang telah memasukinya yang tahu bagaimana rasanya berada dalam hadirat Rasulullah. Jika engkau merasakan getaran halus setiap kali bersolawat, jangan abaikan. Bisa jadi itu adalah panggilan agar engkau melangkah lebih jauh. Bab 2. Getaran cahaya dari nama Nabi.
Nama Rasulullah bukan sekadar susunan huruf yang diucapkan manusia. Ia adalah pancaran nur yang Allah tuliskan di Lauhul Mahfuz sebelum segala sesuatu ada. Ketika engkau menyebut nama beliau dalam solawat, sesungguhnya engkau sedang mengetuk sebuah gerbang cahaya yang sudah bergetar jauh di alam ruh. Tetapi hanya mereka yang peka hatinya yang mampu merasakan getaran itu. Sebagian orang melafalkan nama Nabi seperti menyebut nama biasa, lalu berlalu begitu saja. Padahal di balik nama itu ada rahasia besar yang mampu mengguncang dinding batinmu hingga engkau merasakan kehadiran beliau begitu dekat. Jika engkau benar-benar tenggelam dalam solawat, ada momen ketika nama Nabi yang keluar dari bibirmu tidak lagi terasa milikmu. Ia seakan-akan mengucapkan dirinya sendiri melalui lidahmu. Pada saat itu, engkau bukan lagi sekadar pembaca, melainkan menjadi bagian dari aliran cahaya yang lebih luas, seakan engkau dibawa ke dalam samudera rahmat Nabi. Inilah yang membuat sebagian pecinta Rasulullah menangis terseduh-seduh tanpa sebab saat membaca solawat. Air mata itu bukan karena sedih, melainkan karena ruh mereka baru saja disentuh oleh getaran nur yang berasal dari nama Nabi. Bayangkanlah dirimu duduk sendirian di malam yang sunyi, melafalkan solawat berulang-ulang. Awalnya engkau hanya mendengar suara lirih dari lidahmu sendiri. Namun semakin lama, suara itu seakan lenyap, berganti dengan gema yang muncul dari dalam dadamu. Saat itulah engkau mulai memahami bahwa solawat bukan sekadar bacaan, melainkan getaran yang hidup. Ia berdenyut seperti jantung, ia mengalir seperti nafas, ia memenuhi ruang batinmu, hingga engkau merasa seakan sedang dilingkupi oleh sesuatu yang lebih luas daripada dirimu sendiri. Para wali Allah mengajarkan bahwa nama Nabi adalah jembatan yang menghubungkan ruh manusia dengan pusat cahaya kenabian. Setiap kali engkau mengucapkannya, sebetulnya engkau sedang menarik cahaya itu ke dalam hatimu. Jika engkau istiqamah, cahaya itu akan menetap dan hidup di dalam dirimu. Ia akan menuntunmu, membimbingmu, bahkan melindungimu dalam perjalanan hidup. Namun jika engkau melafalkan nama itu tanpa rasa, ia hanya akan menjadi suara kosong yang lewat begitu saja. Maka rahasianya bukan pada jumlah bacaan, tetapi pada kedalaman hati yang mengiringinya. Disinilah letak misterinya. Nama Nabi bisa menjadi sekadar bunyi atau bisa menjadi kunci. Jika ia menjadi bunyi, engkau hanya akan mendengar suara. Tetapi jika ia menjadi kunci, engkau akan dibawa masuk ke ruang rahasia, di mana ruhmu dapat bersujud di hadapan kehadiran beliau. Rahasia ini jarang dibuka di hadapan manusia, sebab ia hanya bisa dipahami melalui pengalaman langsung. Jika engkau terus bersolawat dengan penuh kerinduan, lambat laun engkau akan menemukan dirimu bukan lagi sekadar memanggil nama Nabi, tetapi engkau sudah berada di bawah naungan nur beliau. Bab 3. Sholawat sebagai jembatan waktu dan ruang. Ketika engkau melantunkan solawat, mungkin engkau merasa sedang berada di tempatmu sendiri, duduk, berzikir, atau menunduk dalam doa. Namun sesungguhnya ruhmu tidak selalu diam di sana. Solawat adalah semacam jembatan halus yang Allah bentangkan di atas arus waktu. Setiap kali engkau menyebut nama Nabi dengan penuh cinta, ruhmu melangkah ke atas jembatan itu, meninggalkan ruang dan waktu yang membelenggu tubuhmu. Ia bergerak melintasi sejarah, menembus jarak ribuan tahun, menuju masa ketika Rasulullah masih berjalan di bumi. Saat itu engkau tidak lagi merasa terpisah oleh abad, engkau seakan hadir bersama beliau. Banyak orang tidak pernah menyadari betapa solawat mampu membuka ruang perjalanan ruhani ini. Mereka membaca dengan cepat, seperti membaca sebuah mantra yang dihafal. Tetapi jiwa yang penuh kerinduan merasakan sesuatu yang berbeda. Semakin sering ia bersolawat, semakin tipis jarak antara dirinya dan Nabi. Ada malam-malam ketika ia merasa udara di sekitarnya menjadi ringan. Suara hatinya terdengar lebih nyaring, bahkan matanya basah tanpa sebab. Itulah tanda bahwa ia sedang menapaki jembatan itu, semakin dekat dengan hadirat Rasulullah. Kisah para pecinta Nabi penuh dengan pengalaman misterius yang tidak dapat dijelaskan dengan logika biasa. Ada yang mengaku melihat beliau dalam mimpi yang begitu nyata seakan bukan mimpi. Ada pula yang merasa mencium aroma harum kasturi ketika bersolawat sendirian, padahal tidak ada wewangian di sekitarnya. Semua itu adalah percikan kecil dari kehadiran beliau yang menyapa, sebagai jawaban atas kerinduan yang tulus.
Jika engkau pernah merasakannya, jangan ragu. Itu bukan sekadar ilusi, melainkan tanda bahwa ruhmu sudah berhasil melintasi sebagian jembatan itu. Namun, perjalanan di atas jembatan sholawat bukanlah perjalanan yang mudah. Ia membutuhkan kesabaran, kesungguhan, dan penyerahan total. Engkau tidak bisa melintasinya hanya dengan hitungan bacaan, karena hitungan tidak memiliki ruh. Engkau harus mengisi setiap lafaz dengan kerinduan yang jujur, dengan cinta yang dalam. Semakin ikhlas hatimu, semakin panjang langkah ruhmu di atas jembatan itu, hingga akhirnya engkau akan sampai di ujungnya, hadirat Rasulullah. Rahasia besar ini jarang sekali dibicarakan, karena hanya dapat dipahami melalui rasa, bukan kata. Jika engkau bersolawat dengan tulus, jembatan itu akan muncul dengan sendirinya. Dan ketika ruhmu sampai di ujungnya, engkau tidak hanya menjadi pembaca solawat, engkau menjadi tamu di hadapan Rasulullah. Inilah rahasia yang membuat solawat bukan sekadar doa, melainkan perjalanan ruhani yang melampaui ruang dan waktu. Bab 4. Rahasia malaikat dalam solawat. Tidak banyak yang menyadari bahwa setiap kali engkau melafalkan solawat, engkau sebenarnya tidak sendirian. Ada makhluk-makhluk cahaya yang tidak kasat mata turut hadir, mengelilingimu, dan mengangkat bacaanmu ke langit. Rasulullah bersabda bahwa Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada beliau. Maka, saat engkau ikut bersolawat, engkau sedang masuk ke dalam barisan besar yang terdiri dari malaikat-malaikat agung yang tak terhitung jumlahnya. Solawatmu, betapapun lirihnya, akan langsung disambut oleh para malaikat itu, lalu digandakan, dimuliakan, dan dipersembahkan ke hadapan Rasulullah. Bayangkanlah, engkau duduk sendiri di sebuah ruangan yang sunyi, melafalkan solawat dengan suara pelan. Tiba-tiba, tanpa engkau sadari, ada energi lembut yang mengelilingi tubuhmu. Kulitmu merinding, dadamu terasa lapang, hatimu lebih tenang. Itu bukan sugesti semata. Itu adalah tanda bahwa malaikat sedang hadir, bergabung dalam lantunan solawatmu. Mereka tidak hanya menyaksikan, tetapi juga ikut serta. Setiap kalimat yang keluar dari bibirmu diiringi oleh gema ribuan malaikat yang mengulanginya di langit. Suaramu yang lemah bergabung dengan suara mereka yang tak terdengar, hingga menjadi alunan agung yang bergema di seluruh semesta. Rahasia besar dari kehadiran malaikat ini adalah bahwa mereka tidak sekadar menyampaikan solawatmu, tetapi juga membawa kembali rahmat Allah ke dalam hatimu. Itulah mengapa orang yang bersolawat sering merasa lebih tenang, lebih damai, dan lebih ringan setelah membacanya. Itu bukan kebetulan, itu adalah efek langsung dari energi malaikat yang membawa rahmat. Dalam diam, ruhmu sebenarnya sedang dimandikan oleh cahaya-cahaya yang mereka bawa, hingga hatimu terasa lebih bersih dari sebelumnya. Namun, hanya jiwa-jiwa yang penuh kesungguhan yang mampu merasakan kehadiran malaikat itu. Banyak orang melafalkan solawat tanpa kesadaran, sehingga ia hanya menjadi suara yang berlalu di udara. Tetapi ketika engkau benar-benar menaruh hatimu, engkau akan menyadari perubahan halus di sekitarmu. Seakan ada yang hadir, namun tidak terlihat. Seakan ada yang mendengarkan, meski engkau sendirian. Itu adalah rahasia malaikat yang mengiringimu. Rahasia yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang terjaga. Inilah sebabnya para wali Allah selalu menekankan solawat bukan sebagai ritual kosong, melainkan sebagai jalan pertemuan. Karena sesungguhnya, di balik setiap lafaz solawat, ada malaikat yang menuntun ruhmu, membawanya lebih dekat, dan mengantarkannya menuju hadirat Rasulullah. Jika engkau mampu merasakan getaran itu, ketahuilah bahwa engkau sedang tidak hanya berdoa, tetapi sedang berada dalam arus besar cahaya langit yang membawamu menuju beliau. Bab 5. Solawat sebagai nafas ruhani. Pernahkah engkau merasa bahwa solawat bukan sekadar bacaan, melainkan seperti nafas yang menjaga hidupmu? Nafas jasadmu memberi kehidupan pada tubuh, sementara solawat adalah nafas ruhani yang menghidupkan jiwamu. Ketika engkau berhenti bersolawat, jiwamu seakan perlahan kehilangan cahayanya, tenggelam dalam kegelapan dunia. Tetapi ketika engkau kembali melafalkannya, seakan ada kehidupan baru yang mengalir, mengembalikan nur yang sempat padam. Inilah sebabnya banyak arif billah berkata, barang siapa ingin ruhnya tetap hidup,
jangan pernah berhenti bersolawat. Solawat, jika dipahami dengan benar, bekerja seperti aliran udara yang masuk dan keluar dari batinmu. Setiap kali engkau mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, engkau sedang menarik nafas cahaya ke dalam jiwamu. Dan setiap kali engkau menyelesaikannya, engkau menghembuskan kerinduanmu kepada Rasulullah. Proses ini tidak berhenti pada kata-kata. Ia mengalir dalam dirimu, membersihkan yang kotor, menenangkan yang gelisah, dan menghidupkan yang mati. Bagi mereka yang tekun, solawat tidak lagi dipaksa oleh lidah, melainkan mengalir secara alami, seperti nafas yang tidak bisa ditahan. Ada rahasia besar yang jarang diungkap. Semakin engkau menjadikan solawat sebagai nafas ruhanimu, semakin tipis tirai yang memisahkanmu dengan Rasulullah. Awalnya engkau hanya membaca, lalu engkau merasakan getaran di dada. Lambat laun, engkau merasa seakan Nabi benar-benar hadir dalam hidupmu. Engkau merasa ditemani, diawasi, bahkan diajak bicara dalam diam. Banyak pecinta Rasulullah mengalami hal ini, tetapi mereka jarang berani mengatakannya karena takut dianggap berlebihan. Padahal itulah kenyataan ruhani yang lahir dari nafas solawat. Bayangkan betapa agungnya hal ini. Solawat yang engkau baca setiap hari sebenarnya adalah detak hidup ruhmu. Semakin engkau istiqomah, semakin jiwamu berdenyut seirama dengan nur Nabi. Inilah yang dimaksud oleh para ulama ketika mereka berkata bahwa solawat mampu menghubungkan seseorang dengan Rasulullah, bahkan hingga dihadapkan kepada beliau dalam keadaan ruhani. Solawat bukan lagi sekadar doa, ia menjadi jembatan hidup yang mengikat nafasmu dengan kehidupan beliau. Jika engkau ingin mengetahui apakah ruhmu masih hidup atau hampir mati, lihatlah seberapa sering engkau bernafas dengan solawat. Ruh yang hidup akan selalu merindukan Nabi, selalu ingin mengucapkan namanya, selalu ingin memeluk nur yang datang dari beliau. Tetapi ruh yang mati merasa asing dengan solawat, merasa berat mengucapkannya, bahkan merasa tidak butuh. Maka tanyakan pada dirimu, apakah engkau masih bernapas dengan solawat? Ataukah engkau telah menutup paru-paru rohanimu dari udara yang paling murni ini? Bab 6. Sholawat dan Rahasia Kerinduan. Kerinduan adalah bahasa ruh. Tidak ada yang lebih menggerakkan jiwa selain rasa rindu yang membakar dari dalam. Dan tahukah engkau, sholawat sebenarnya adalah bentuk paling murni dari kerinduan itu? Setiap kali engkau mengucapkannya, engkau sedang menyalakan api halus dalam jiwamu, api yang menghubungkanmu dengan Rasulullah. Inilah api yang tidak membakar tubuh, tetapi justru menerangi jalan jiwa. Ia bukan hanya perasaan, melainkan sinyal gaib yang ditangkap oleh langit, lalu disambut oleh nur Nabi. Para pecinta Rasulullah sering mengatakan bahwa solawat adalah panggilan rahasia. Engkau mungkin hanya mengucapkannya di sudut ruangan, dalam keheningan yang tidak diketahui siapapun. Namun di alam roh, lantunan itu bergema jauh, menembus tabir antara dunia dan alam malakut. Ruh Nabi mendengar panggilan itu, malaikat membawanya, dan Allah mengizinkan agar kerinduan itu dijawab. Mungkin engkau tidak melihat dengan mata, tetapi hatimu tahu, ada sesuatu yang datang membalas panggilanmu. Kerinduan yang tulus melalui solawat seringkali menghasilkan tanda-tanda aneh yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Ada yang tiba-tiba mencium wangi kasturi tanpa sebab. Ada yang bermimpi bertemu Rasulullah dengan wajah bercahaya. Ada pula yang merasa ditemani oleh sosok yang menenangkan di saat-saat paling gelap dalam hidupnya. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah jawaban. Solawat yang lahir dari kerinduan tidak pernah hilang di udara. Ia selalu menemukan jalan pulang kepada yang dituju. Rahasia terdalam dari solawat adalah bahwa ia bukan hanya lafaz, tetapi cermin. Ketika engkau bersolawat, engkau sedang melihat ke dalam cermin ruhani yang memperlihatkan siapa sebenarnya yang paling engkau rindukan. Jika hatimu masih penuh dengan cinta dunia, solawat terasa hambar, berat, bahkan kosong. Tetapi jika kerinduanmu sungguh tertuju kepada Rasulullah, setiap bacaan terasa indah, menggetarkan, dan meneteskan air mata. Solawat adalah ukuran seberapa dalam engkau mengenal dirimu sendiri melalui rasa rindumu kepada Nabi. Maka tanyakan pada hatimu, apakah solawatmu selama ini hanyalah rutinitas, ataukah ia benar-benar lahir dari kerinduan yang tulus?
Jika engkau merasakan getaran halus, jika engkau merasakan dadamu lapang setiap kali menyebut nama Nabi, maka ketahuilah, ruhmu sedang dijemput. Dan kerinduan itu akan menjadi jalan yang menuntunmu, bukan hanya di dunia ini, tetapi juga di saat ruhmu meninggalkan jasadmu, agar engkau tetap bersama beliau di alam yang lebih tinggi. Bab 7, Sholawat dan Cahaya Perlindungan. Ada sebuah rahasia yang hanya sedikit diketahui. Setiap kali engkau melantunkan sholawat, sebetulnya engkau sedang membangun benteng cahaya yang melindungi ruhmu. Benteng itu tidak terlihat oleh mata jasad, tetapi musuh-musuh gaib mengenalnya dengan sangat jelas. Setiap huruf sholawat bagaikan batu bata cahaya yang tersusun membentuk perisai di sekeliling dirimu. Maka orang yang istiqomah bersolawat, ruhnya akan selalu diliputi oleh cahaya itu, membuat segala tipu daya setan dan kegelapan sulit menembus ke dalamnya. Para arifin mengatakan bahwa benteng solawat ini bukan benteng yang kaku, melainkan cahaya hidup yang terus bergerak. Ia seperti lingkaran nur yang mengelilingimu, meluas saat kerinduanmu semakin dalam dan semakin kuat ketika cintamu kepada Rasulullah semakin besar. Inilah mengapa banyak orang yang merasakan ketenangan luar biasa setelah membaca solawat. Mereka tidak sadar bahwa jiwa mereka sedang dinaungi oleh sebuah pelindung ruhani yang halus, namun sangat nyata. Lebih dari itu, cahaya perlindungan dari solawat tidak hanya meliputi dirimu, tetapi juga orang-orang di sekitarmu. Rumah yang dipenuhi lantunan solawat akan berbeda auranya dengan rumah yang sepi dari zikir. Rumah itu menjadi terang, teduh, dan terasa damai, karena benteng cahaya meluas, mencakup seluruh ruang dan penghuninya. Bahkan, ada riwayat bahwa solawat bisa menjadi sebab turunnya rahmat pada suatu tempat, sehingga para malaikat mendatangi dan menjaga rumah itu. Namun rahasia yang lebih dalam lagi adalah bahwa benteng ini bukan hanya pelindung dari gangguan gaib, tetapi juga jalan menuju kehadiran Rasulullah. Sebab setiap cahaya perlindungan itu terhubung dengan nur Nabi. Ia bukan cahaya yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari samudera besar cahaya beliau. Maka ketika engkau dilindungi oleh solawat, sejatinya engkau sedang berada di bawah naungan Nabi, meski engkau tidak menyadarinya. Inilah rahasia mengapa solawat disebut sebagai rahmat, karena di dalamnya ada sentuhan kasih sayang langsung dari Rasulullah kepada umatnya. Jadi jangan pernah anggap remeh satu solawat pun yang keluar dari bibirmu. Mungkin engkau melafalkannya sambil lalu, tanpa sadar. Tetapi di alam ruh, lafaz itu sedang berubah menjadi cahaya yang membangun benteng di sekelilingmu. Jika engkau istiqomah, benteng itu akan semakin kuat, semakin terang, hingga akhirnya ia menuntunmu bukan hanya untuk terlindungi, tetapi juga untuk bertemu dengan sosok yang menjadi sumber cahaya itu sendiri, Rasulullah. Bab 8, Sholawat sebagai pintu melintasi alam. Pernahkah engkau bertanya, mengapa sholawat terasa berbeda dibanding zikir-zikir lainnya? Sebab di dalamnya ada sebuah kunci gaib yang mampu membuka pintu-pintu alam yang tidak bisa disentuh oleh akal. Sholawat bukan sekadar lantunan doa, ia adalah jalan rahasia yang menghubungkan alam jasad, alam ruh, hingga alam nur. Ketika engkau melafalkannya dengan hati yang larut, engkau sebetulnya sedang bergerak melewati lapisan-lapisan dunia yang tersembunyi. Lidahmu tetap di bumi, tetapi ruhmu sedang berjalan menuju cahaya Rasulullah. Para wali menggambarkan sholawat sebagai semacam perahu ruhani. Setiap kali engkau mengucapkannya, engkau sedang naik ke dalam perahu itu, lalu mengarungi samudera nur. Ada saatnya engkau hanya mendayung di tepi pantai, sekadar merasakan ketenangan. Namun jika cintamu semakin dalam, perahu itu akan membawamu menembus samudera hingga jauh ke tengah lautan cahaya. Dan di sanalah ruhmu mulai menyaksikan keindahan yang tak mampu digambarkan oleh kata-kata. Perjalanan ini tidak selalu terasa secara lahiriah. Kadang engkau hanya merasakan getaran halus di dada, atau tetesan air mata tanpa sebab, atau rasa rindu yang mendesak tanpa bisa dijelaskan. Itu tanda bahwa ruhmu sedang bergerak. Sholawat telah membuka pintu dan engkau telah memasukinya tanpa sadar. Semakin engkau istiqomah, semakin jauh engkau melangkah ke dalam alam yang dipenuhi rahmat, di mana segala kesedihan dunia mulai sirna, digantikan oleh kedamaian yang murni.
Namun ada rahasia yang lebih dalam. Pintu ini tidak akan terbuka bagi hati yang lalai. Engkau bisa melafalkan ribuan sholawat, tetapi bila hatimu tertutup, ia hanya menjadi suara tanpa ruh. Kuncinya adalah kehadiran batin, kerinduan yang tulus, dan kesadaran bahwa engkau sedang memanggil nama kekasih Allah. Jika itu ada, maka setiap lafaz sholawat akan berubah menjadi kunci yang memutar pintu, hingga terbukalah jalan menuju hadirat Rasulullah. Dan inilah yang membuat sholawat begitu agung. Ia tidak hanya doa, ia adalah perjalanan. Ia bukan sekadar bacaan, tetapi sebuah lintasan ruhani yang membawa dirimu ke wilayah-wilayah cahaya. Maka jangan terkejut bila suatu hari engkau mendapati dirimu menangis tanpa alasan, atau merasa seakan ada yang hadir di sampingmu saat engkau bersolawat. Sebab bisa jadi engkau sedang benar-benar melintasi pintu itu, pintu yang langsung menghubungkan ruhmu dengan Rasulullah. Bab 9. Jejak ruhani yang ditinggalkan solawat. Ada sesuatu yang jarang disadari manusia. Setiap lafaz solawat yang keluar dari bibirmu meninggalkan jejak, bukan hanya di bumi, melainkan juga di alam ruh. Jejak itu seperti cahaya yang terukir di langit gaib, menjadi tanda bahwa engkau pernah menyebut nama Rasulullah dengan penuh cinta. Semakin sering engkau melantunkannya, semakin terang cahaya itu, hingga ia menjadi jalan setapak yang bisa diikuti oleh ruhmu menuju kehadiran baginda. Maka tidak ada solawat yang sia-sia, meski engkau merasa hatimu belum benar-benar hadir. Semua terhitung, semua tercatat, semua tersimpan. Jejak itu ibarat benang halus yang menghubungkanmu dengan Rasulullah. Pada awalnya benang itu nyaris tak terlihat, rapuh dan tipis. Namun seiring istiqomahmu, ia menguat, menjadi tali, lalu berkembang menjadi jembatan cahaya. Dan di suatu titik, engkau akan merasakan sesuatu yang tak pernah engkau bayangkan. Seolah-olah Rasulullah benar-benar dekat, mendengar dan menoleh kepadamu. Itulah saat ketika solawatmu tidak lagi hanya lantunan, melainkan sebuah panggilan yang sampai. Ketahuilah, bukan hanya engkau yang mencari Rasulullah, tetapi beliau pun menyambut umatnya yang mengingatnya dengan ikhlas. Solawat adalah undangan sekaligus jawaban. Engkau memanggil, beliau menyambut. Engkau menyebut, beliau mendekat. Engkau merindu, beliau menenangkan. Itulah rahasia yang membuat para arif selalu berkata, barang siapa memperbanyak solawat, ia akan merasakan kehadiran Nabi dalam batinnya. Sebab jejak cahaya itu semakin nyata, hingga akhirnya ruhmu bisa menapakinya tanpa penghalang. Akan tetapi jangan kira jalan ini bisa ditempuh dengan kesombongan. Solawat hanya membuka pintu bagi hati yang merendah, bukan hati yang ingin membanggakan diri. Jika engkau bersolawat hanya untuk dipuji, jejak itu akan pudar seperti debu yang ditiup angin. Tetapi jika engkau melakukannya dalam kesunyian, tanpa berharap apapun kecuali cinta Rasulullah, maka jejak itu akan bercahaya semakin terang, menjadi cahaya yang membimbingmu melewati gelapnya dunia. Dan disitulah letak rahasia terbesar. Setiap solawat yang tulus adalah langkah ruhani yang mendekatkanmu kepada Nabi. Lambat laun, langkah-langkah itu membentuk jalan, dan jalan itu akan membawa ruhmu ke hadiratnya. Tidak ada jarak yang terlalu jauh, tidak ada batas yang terlalu tinggi. Sebab cinta yang engkau sertakan dalam solawat adalah kendaraan yang tidak mengenal rintangan. Dan bila jalan itu telah sempurna, engkau akan sampai dengan ruh yang bergetar di hadapan Rasulullah. Bab 10. Solawat sebagai gerbang hadirat Rasulullah. Bayangkan dirimu berada di sebuah ruang sunyi, tanpa suara, tanpa warna, hanya hening yang dalam. Dalam kesunyian itu, engkau melantunkan satu solawat, lalu tiba-tiba hening itu retak, dan dari celahnya memancar cahaya lembut yang belum pernah engkau lihat sebelumnya. Cahaya itu bukan sekadar cahaya, melainkan kehadiran ruhani yang membuat jiwamu bergetar. Engkau sadar, setiap solawat adalah kunci, dan kunci itu membuka gerbang yang membawa ruhmu semakin dekat dengan Rasulullah. Gerbang itu tidak terlihat mata, tetapi hatimu bisa merasakannya. Solawat tidak hanya menggetarkan udara, melainkan juga menembus dimensi yang lebih halus dari sekadar dunia nyata. Ia adalah frekuensi ilahi yang dikenali oleh langit, disambut oleh para malaikat, dan dihadiahkan langsung kepada Rasulullah.
Maka jangan heran jika para ahli ma'rifat berkata, barang siapa membasahi lisannya dengan solawat, ia akan merasakan sir, rahasia, kehadiran Nabi di dalam dirinya. Sir itu ibarat bisikan halus, seakan engkau tidak lagi sendiri, karena ruhmu telah dipeluk oleh nur Nabi. Namun pahamilah, tidak semua orang mampu membuka gerbang itu dengan mudah. Ada yang melafalkan ribuan solawat, tetapi hatinya kosong. Ada yang hanya melafalkan 10, tetapi setiap lafaznya penuh kerinduan hingga membuat gerbang terbuka seketika. Rahasianya bukan pada jumlah, melainkan pada kedalaman cinta dan kejujuran jiwa. Solawat yang lahir dari hati yang penuh cinta lebih berat nilainya dibanding ribuan lafaz yang diucapkan tanpa rasa. Disinilah rahasia solawat menjadi lebih dari sekadar bacaan. Ia adalah jalan cinta yang melintasi batas dunia. Jika engkau terus istiqomah, engkau akan sampai pada momen yang menggetarkan. Ruhmu merasakan sapaan yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Seolah ada sesuatu yang menoleh kepadamu, seolah engkau berada di hadapan Rasulullah. Meski matamu tidak melihat, itu bukan ilusi, melainkan buah dari solawat yang tulus. Itulah yang disebut sebagai hadirat ruhani, ketika cinta yang engkau kirimkan dengan lafadzmu dibalas dengan kelembutan yang meresap ke dalam batinmu. Dan di titik itu, engkau akan menyadari rahasia terbesar. Solawat bukan hanya doa untuk Nabi, tetapi doa yang menghidupkan kembali ruhmu sendiri. Solawat bukan sekadar amal lisan, melainkan gerbang perjumpaan, penghubung cinta, jalan rahasia yang menuntunmu hingga ke hadirat Rasulullah. Maka jangan biarkan harimu kering tanpa solawat. Sebab setiap kali engkau melantunkannya, ruhmu sedang berjalan menuju cahaya. Dan siapapun yang hatinya telah disentuh cahaya Nabi, ia tidak akan pernah kembali sama, karena ruhnya telah menemukan rumahnya. Saudaraku, pada akhirnya rahasia solawat bukan sekadar lantunan kata-kata. Ia adalah jembatan halus yang menghubungkan ruhmu dengan samudra cahaya Rasulullah. Saat lidahmu bergerak, sesungguhnya hatimu sedang dipanggil menuju hadirat yang penuh kasih, penuh rahmat, dan penuh rahasia yang tak pernah habis. Ingatlah, dunia ini hanya singgah, tubuhmu hanya titipan, tapi ruhmu sedang dituntun. Maka jangan biarkan ia berjalan sendirian. Sertakan solawat sebagai penuntun, sebagai cahaya, sebagai kunci yang akan membukakan pintu keabadian. Dan mungkin, setiap kali engkau bersolawat, di balik tirai gaib ada sambutan yang tak kau lihat, seolah salam ruhani darimu dijawab langsung oleh Rasulullah. Maka, jagalah amalan ini hingga waktumu tiba untuk kembali, karena siapa yang hidup dengan solawat akan wafat dengan cahaya. Dan siapa yang wafat dengan cahaya, ruhnya tak akan pernah tersesat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.